Pemberian Allah yang murah hati harus ditanggapi dengan hidup yang penuh syukur. Selamat pagi, shalom. Senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian dalam Sabda Bina Diri episode ke-760, Rabu 12 Agustus 2020. Bacaan kita terambil dari Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 7. Saya memberi judul renungan ini, jangan bersungut, ucaplah syukur. Nas kita, saudara, adalah ayat 7. Saya bacakan buat kita semua. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara sekalian, bacaan kita merupakan tambahan kepada sejarah penciptaan. Secara khusus menjelaskan lebih lengkap perihal bagian sejarah yang langsung berhubungan dengan kita sebagai manusia. Makhluk-makhluk yang diciptakan baik di langit maupun di bumi beserta segala isinya menunjukkan bahwa jumlahnya sangat besar. Manusia jumlahnya sangat besar, tetapi teratur, tertib, dan terkendali. Walaupun demikian, masing-masing tahu tempatnya dan tetap berada di situ. Setelah Sang Khalik mengungkapkan perkenannya atas segala sesuatu yang telah Ia ciptakan, termasuk manusia, puncak dari ciptaan, Dia menyatakan bahwa karyanya sudah selesai. Untuk saat ini Allah tidak akan melakukan penciptaan lagi. Manusia adalah puncak ciptaan Allah. Sungguh ajaib. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Simak Kidung Jemaat nomor 64 ini. Ya Tuhanku, bila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Jika kita mau merenung sejenak, kita akan menemukan dasar untuk bersyukur. Saudara-saudara terkasih, Alkisah Corrie ten Boom, seorang wanita yang telah memberikan inspirasi dan tantangan bagi ribuan orang setelah Perang Dunia II berakhir. Banyak hati tergugah dan hidup terubahkan ketika dengan bersahaja namun menggetarkan, Corrie bercerita bagaimana Tuhan telah mencukupi kebutuhannya, bahkan sebagai seorang tawanan di kamp konsentrasi Nazi. Kamp konsentrasi itu sangat jorok, karenanya banyak sekali kutu. Saudara perempuan Corrie, Betsy, yang juga ditawan bersamanya, menekankan bahwa mengucap syukur merupakan kehendak Allah bagi mereka. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Namun bersyukur atas tempat yang penuh dengan kutu rasanya tidak masuk akal bagi Corrie. Sampai kemudian ia sadar mengapa para penjaga tidak datang ke barak mereka untuk melarang mereka berdoa dan bernyanyi. Ternyata para penjaga itu menghindari kutu. Itu sebabnya para tawanan bebas beribadah dan mempelajari Alkitab di situ. Kutu-kutu itu menjadi alat untuk menyatakan kasih karunia Allah dan merupakan sesuatu yang harus disyukuri. Adakah kutu-kutu dalam tanda kutip dalam hidup kita? Bukan masalah-masalah yang besar, melainkan gangguan-gangguan kecil. Kutu-kutu adalah pencobaan-pencobaan kecil yang tidak dapat kita hindari. Mungkin kutu-kutu itu justru merupakan salah satu cara Tuhan untuk mengajarkan pelajaran rohani kepada kita dan untuk membantu kita meningkatkan daya tahan terhadap ujian. Ketika kita tergoda untuk bersungut-sungut, marilah kita ingat kutu-kutu tadi dan ucaplah syukur. Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingatlah pesan hari ini.
Banyak mengeluh menghambat berkat. Banyak bersyukur mendatangkan berkat. Amin. Salam wow, Tuhan memberkati saudara.